Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh-soleh apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, Allahu Akbar ya, yes. Ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Umi Maryam Sau dalam program acara Anak Soleh. Insya Allah anak soleh-soleha senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang pastinya tetap setia menonton acara Anak Soleh. Nah, anak soleh-soleha yang sholat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa pada hari ini kita akan belajar banyak tentang pengetahuan agama Islam dan khususnya pengetahuan tentang hukum-hukum membaca Al-Quran. Dan di studio saya sudah ditemani oleh TPQ Az-Zahra, ya Az-Zahra ya, asuhan dari Ustazah Iis Soraya. Dan juga saya selalu ditemani oleh Kak Habib. Ada yang sudah kenal dengan Kak Habib? Sudah ya? Sudah kenal ya? Oh sudah, yang mana Kak Habib? Coba yang mana? Oh yang ini Kak Habib. Coba kita sapa Kak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat. Umi sehat Umi? Alhamdulillah sehat Kak Habib. Alhamdulillah. Kak Habib Ya. bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat Saya mau walafiat. tes semangatnya dulu Umi ya. Oh iya, boleh, Oke. boleh sekali. Anak soleh. Masya Oh, luar semangat biasa, semangat semangat. sekali Kak Habib ya, luar biasa ya, ya anak soleh-soleha dan juga yang ada di rumah insya Allah tetap semangat juga ya Kak Habib ya. Insya Allah. Iya insya Allah. Pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai satu pekerjaan, kita awali dulu dengan membacakan doa. Nah, pada hari ini di studio ada temanmu yang akan memimpin doa belajar pada hari ini. Ada? Siapa namanya, Nak? Barkan. Ya, silakan. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun, lebih tepatnya adalah hukum izhar halki. Nah, ada yang sudah tahu dengan apa itu izhar halki? Oh ya, mungkin anak soleh-soleha sudah mengenal huruf atau hukum izhar halki.
Nah, apa itu izhar? Ya, kita mulai dulu apa itu izhar. Izhar artinya jelas atau terang. Ya, lebih tepatnya mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan jelas sesuai dengan makhraj atau sifat huruf yang keluar dari mulut kita. Dan izhar ada beberapa yang harus kita ketahui, dan cara membaca huruf izhar itu adalah mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan tidak disertai dengungan, ya, itu izhar halki. Kemudian izhar, ya. Kemudian yang kedua, izhar itu mengucapkan nun sukun dan tanwin tidak dengan dipantulkan, ya. Kemudian hindari mengucapkan nun sukun dan tanwin dengan berhenti atau menghentikan bacaan, seperti kesannya memutuskan huruf sebelum dan sesudahnya. Jadi izhar halki itu, kenapa dikatakan izhar halki? Karena halki itu adalah tenggorokan. Jadi huruf-huruf yang izhar halki itu berasal atau keluar dari tenggorokan. Keluar dari mana, Nak? Tenggorokan. Jadi halki itu artinya tenggorokan. Nah, ada yang tahu ada berapa huruf izhar halki itu? Oh, ada 6. Rupanya sudah tahu mereka Kak Habib, ya? Malah Kak Habib tidak tahu. Iya, Kak Habib tidak tahu, ya. Ya, jadi huruf izhar halki itu Kak Habib ada 6. Oke. Ya, jadi huruf izhar halki itu tenggorokan Kak Habib. Iya. Jadi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada yang sudah tahu, ya? Anak-anak soleh-solehan di studio. Apa saja? Umi akan tulis, ya. Ya, jadi huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada, jumlahnya ada 6, ya, anak soleh-soleh yang ada di rumah. Jadi izhar halki itu ada 6 huruf, ya. Yang pertama adalah huruf alif. Ya, Umi akan tulisin, ya. Jadi izhar huruf izhar halki. Halki. Jadi hurufnya ada 6 huruf, ya. Ya. Yang pertama adalah huruf itu, ya. Kemudian ada huruf H. Kemudian ada huruf H. Ada huruf Kho. Kemudian ada huruf apa lagi? Iya, Ain. Kemudian ada huruf Ghain, ya. Iya. Jadi anak soleh-soleh yang ada di studio sudah tahu. Huruf izhar halki itu ada hurufnya ada 6, ya. Ada 6. Ada huruf alif, ada huruf H, ada huruf H. Kemudian ada huruf Kho, ya. Huruf Kho. Kemudian ada huruf A, ada huruf Gho, ya. Jadi semua huruf ini tepat keluarnya dari tenggorokan. Ada yang bisa memberikan contoh? Ya. Izhar halki. Jadi izhar halki itu termasuk di hukum nun sukun dan tanwin. Jadi mau tulis ini, ya. Hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Jadi ketika hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan ke-6 huruf ini, maka cara membacanya dibaca jelas atau terang. Tadi Umi sudah sampaikan, cara membaca izhar halki itu tidak bisa didengung-dengungkan Kak Habib. Ya. Contoh di huruf alif, ya. Kan sebelum alif ada nun sukun atau tanwin. Jadi cara membaca man amana. Jadi tidak boleh kasih dengung dia. Man amana. Ditulis saja, ya. Jadi seperti ini contohnya. Man mana. Ini yang dimaksud huruf ini. Jadi nun sukunnya tidak boleh dikasih dengung-dengung. Mang. Iya, tidak boleh begitu. Jadi mang atau mal
Man. Jadi dikasih jelas ini nunnya. Man. Makanya ada ketika orang bicara yang jelas, bicara yang izhar. Izhar itu berarti jelas. Jadi nun sukun harus dibaca jelas. Kemudian di huruf H. Contoh. Atau anharo, anhar, anharo. Ada yang bisa lagi kasih contoh? Di huruf ini H, ini huruf H. Ada yang bisa? Atau alimun hakim. Munnya ada tanda tanwin. Kemudian bertemu dengan huruf H. Alimun hakim. Jadi ada orang baca Al-Quran, Habib, karena tidak tahu, tidak mengenal hukum-hukum bacaan. Kadang-kadang dibaca karena dia pikir kasar nun sukun ini berarti bukan sedengung-dengung. Padahal dia tidak lihat huruf sesudah nun sukun atau huruf sesudah tanwin itu dia bertemu dengan huruf apa, ya? Jadi dihafal saja ya. Huruf izhar halki itu ada 6. Ada alif, ada h, ada ha, ada ain, ada kho, dan ada ghain. Jadi ketika huruf nun sukun kemudian bertemu dengan atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka diingat-ingat nun sukun dan tanwinnya itu dibaca jelas. Ya, jadi ini Umi kasih ini alimun. Alimun hakim. Gitu. Jadi ini ya, ini yang dimaksud. Di sini memang ada huruf mim, tetapi mimnya berharokat tanwin. Tanwin kan ada bunyinya n. Iya. Nah, makanya tanwinnya dibaca jelas karena dia bertemu dengan huruf halki, izhar halki, maka dia dibaca jelas. Alimun hakim. Ya, seperti itu ya anak soleh-soleha. Ada yang bisa kasih contoh? Mungkin di surat-surat pendek. Apa ya? Anak soleh-soleha yang ada di rumah juga mungkin bisa memberikan contoh. Bisa lihat-lihat Al-Quran. Apa ya, Kak Habib? Mungkin Kak Habib ada contoh lagi. Ini sudah ada berapa contoh Mi kasih? Apa ya? Iya, pintar. Wajannatin al, ya. Wajannatin. Jadi tanya ada tanda kasroh. Kemudian bertemu dengan huruf alif. Wajannatin alfafa. Jadi tanwinnya dibaca jelas. Jadi diingat-ingat ya, izhar itu izhar. Bisa juga kalau Mbak cerita, Kak Habib ya? Iya, jelas. Iya, kalau Mbak cerita itu izhar. Jelas. Jadi kalau orang tidak tahu izhar itu apa ya? Jelas. Jelas. Jadi kita sambil cerita tapi ceritanya bermakna Kak Habib ya. Betul. Jadi, oh Mbak cerita dia ini apa ini jaga cerita ini, padahal dia bercerita tentang hukum yang ada di sini. Biar diingat-ingat. Ketika membaca Al-Quran sudah tahu itu izhar halki itu apa. Ya, jadi izhar itu artinya jelas. Ya. Apalagi nah? Wajannatin alfafa. Ada contoh lain lagi? Coba diingat-ingat. Kak Habib barangkali ada contoh. Lagi lihat contekan. Habib lagi menyontek. Ya? Apa lagi sayang? Iya. Sirotol di Al-Fatihah ada. Sirotol ladzina an'am. Ya. An'am. An. Jadi an'am. Nunnya bertemu dengan huruf ain. Ya. Jadi an'am. An'a. An'am. Begitu. Jadi ihdinas siratal mustaqim tidak ada di situ. Mana lagi? An'amta. Huruf ghain. Ada yang bisa memberikan contoh? Anak soleh-soleha yang ada di rumah juga mungkin kalau sudah tahu huruf izhar halki itu ada 6, termasuk di huruf di hukum nun sukun dan tanwin.
Jadi ketika huruf nun sukun dan tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka nun sukun dan tanwinnya dibaca jelas. Jelas atau terang. Jadi tidak boleh kasih samar ini. Kalau hukumnya hukum izhar halqi. Berarti tidak bisa juga berhenti Umi ya? Tidak boleh berhenti. Jadi kesannya itu memutuskan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Tidak boleh kasih berhenti, tidak boleh kasih dengan dengung. Kemudian tidak boleh dipantulkan. Contoh anna amta. Anna. Ya. Anna amta atau mana amana. Ada orang seperti itu Kak Habib. Ya. Biasanya karena dialek. Iya, kebiasaan ya. Iya, kebiasaan. Harus dirubah karena itu akan merubah bacaan dan juga akan berubah artinya. Mana amana atau anahara. Tidak boleh kasih pantul-pantul. Alimun hakim. Baru kalau Umi bilang tidak boleh kasih soalnya sudah biasa Umi. Tidak boleh kasih biasa yang begitu ya. Karena akan merusak bacaan dan hukum bacaan itu. Mungkin ada Kak Habib contohnya? Belum dapat. Belum dapat. Anak-anak soleh-soleha? Coba. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. Nunnya bertemu dengan huruf H. Ya. Anak soleh-soleha berhadapan dengan Al-Quran. Bisa dibuka Al-Qurannya, dicari di Al-Quran. Mungkin ada di ayat-ayat mana saja yang terdapat huruf nun sukun yang bertemu dengan 6 huruf ini. Ya. Anak soleh-soleha yang ada di rumah juga bisa buka Al-Quran. Dilihat-lihat, oh iya Umi bilang huruf izhar halqi itu ada 6. Ya, ada 6. Jadi ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka cara membacanya dibaca jelas. Tidak boleh kasih pantul, tidak boleh kasih dengung, dan tidak boleh berhenti. Jadi kesannya memutuskan huruf sebelum dan setelahnya. Tidak boleh. Itu mengalir begitu saja. Yang penting bacanya jelas. Ya. Contoh yang memutuskan atau menghentikan ucapan itu man amana atau an haro. Ya, jadi tidak boleh. Tidak boleh mau kasih putus atau berhenti dan tidak boleh mau kasih pantul, tidak boleh juga didengung-dengungkan. Ya. Sudah ada contohnya anak soleh-soleh yang ada di rumah? Di surah Al-Fatihah ada, di surah pendek coba dilihat contohnya. Biar anak soleh-soleha sudah tahu. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar menghafal huruf-huruf halqi, tetapi sudah bisa mempraktekannya di ayat-ayat yang akan dilafazkan. Ada nah? Iya, tanhar tadi sudah. Tanhar. Tidak boleh baca tanhar. Berarti itu kesannya berhenti, memutuskan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Tidak boleh, itu mengalir begitu saja. Tanhar, yang penting dia jelas. Tidak boleh mau kasih pantul. Tanhar, sudah jadi tanah. Ya, tanhar. Atau dikasih dengung. Tanhar. Ada orang seperti itu karena dia sudah tahu, oh ini hukum nun sukun. Pokoknya dia baca ifa, jadi baca samar. Dia kasih samar, padahal itu hukumnya hukum izhar halqi. Ada sayang? Iya, kholaqol. Oh, itu ifa. Bukan. Huruf izhar, ya. Jadi anak min alaqo. Ya, min. Jadi min bertemu dengan huruf nun sukun bertemu dengan huruf ain, ya. Jadi cara membacanya apa? Dibaca jelas, ya. Contoh di Al-Fatihah ayat 1 Kak Habib, ada tidak?
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tidak? Izhar halqi ada tidak di situ? Tidak ada ya. Ada. Ar-Rahmanir Rahim. Ada tidak? Adakah Habib? Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi di sirata itu ada. Siratal ladzina an'am. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf ain. Ta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi cuma satu yang ada di surah Al-Fatihah tentang izhar halqi, ya. Di ayat lain mungkin ada? Apa sayang? Iya, min ahlil kitabi. Min nun, ya. Nun ya. Nun bertemu dengan huruf min ahlil kitabi. Jadi ini a. Min ahlil kitabi, ya. Ada lagi? Ayo. Iya. Iya, pintar. Ini namanya siapa, Nak? Andromeda. Aktif dia ya? Iya. Semangat ya, Kak Habib? Ada. Iya, berarti dia sudah semangat dia mempelajari hukum-hukum. Apa tadi, Nak? Iya, famay ya'mal miskola zarrotin khairan. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kita belajar tentang izhar halqi. Kita jeda sebentar, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Anak soleh, cerdas, kembali lagi di anak soleh. Cerdas, hebat, mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ada temanmu yang akan tartil Al-Quran, ya. Surahnya surah apa, Nak? Al-Qiyamah. Namanya siapa? Iya, Nabil. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'izama. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amama. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمعت الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم. Iya, demikianlah Quran surah Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai ayat 12. Ada tadi si Nabil bacakan ayat berapa tadi ya? Umi di ayat keempat ya. Di situ ada nun bertemu dengan nun ya. Itu harus didengungkan ya, Nabil. Ya. Bala coba dibaca nak. Ayat keempat surah Al-Qiyamah. Di situ ada nun sukun bertemu dengan nun, ya. Jadi itu harus didengungkan atau ditahan selama 2 ketukan atau 2 detik, ya. Coba dibaca lagi dah. Bala, pakai mic sayang.
Coba. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Nah, itu ya, Kak Habib ya. Ya. Dibaca seperti cuma ada lewat. Padahal nun bertemu nun itu harus cara membacanya didengungkan. Dan ditahan selama 2 detik ya. 2 detik. Bala, coba dites lagi. Setelah itu mau tes satu-satu orang. Ayat keempat dari surah Al-Qiyamah. Bala qadirina. Coba. Coba nak. Pakai mic saya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Itu yang Umi tegur. Kasih dengung itu nak. Bala qadirina ala an nusaw. An. Ditahan 2 ketukan. Nun sukun bertemu dengan nun tasydid, ya. Jadi itu harus didengungkan, ditahan selama 2 harokat atau 2 detik atau 2 apa? Ketukan. Coba, diulang nak. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Iya, seperti itu ya. Coba si Umi tes satu-satu orang. Ayat keempat surah Al-Qiyamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Iya, pintar. Berikut. Bala qadirina ala an. Bala tes. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Iya, berikut. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ulang, masih belum tepat ya? Ulang. Coba diulang. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ditahan, bukan am ya? Ada M-nya tidak di situ? Ada cuma N, ada 2 N. Nun sukun bertemu dengan nun tasydid. Bala qadirina alan ya. Alan jangan alam masuk jadi alam. Alam apa? Alam semesta. Alan nusawiyah. Coba. Alan. Iya, jangan terlalu tegang katanya si Andromeda. Coba sayang, ini nun sukun bertemu dengan nun tasydid. Coba sayang, ayo, pasti bisa. Ya, anak soleh-soleh yang di rumah juga pasti bisa. Ayat keempat surah Al-Qiyamah. Ayo, bala qadirina. Bala qadirina ala an bisawbi banana. Banana bukan banana. An nusawwiya banana. Coba. Bala qadirina ala Bala qadirina ala an Coba. Bala qadirina ala nusawwiya banana. Ya, jadi huruf nun sukun itu huruf lidah ya. Nu, ya Kak Habib ya? Ya. Nu. Nah, nih nu, ya. Bala qadirina ala an 2 ketukan. An nusawwiya banana. Jadi ketika huruf ada tanda tasdidnya itu harus ditahan dulu. Jangan langsung nyelonong ke sana ya. Iya, langsung masuk. Nyelonong langsung mau masuk ke sana. Padahal harus ditahan dulu. Ayo berikut, coba. Itu Andromeda punya ini. Ayo nak, coba. Bala. Surah Al-Qiyamah ayat keempat. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Masih kurang, ulang. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Iya, coba Kak Habib. Bala qadirina ala an
nusawwiya banana. Iya, jadi seperti itu ya anak soleh soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara membaca huruf nun sukun ketika bertemu dengan nun tasydid maka itu ditahan selama 2 ketukan. Jadi tadi si Nabil membacanya terlalu cepat, ya, terlalu nyelonong dia langsung ke nun selanjutnya. Jadi bacaannya bukan tidak salah tapi kurang tepat hukumnya ketika dia membaca. Nah tadi lagi di ayat keberapa ya? Ayat ke-9. Wajumi asyamsu wal qamar. Wajumi asyamsu wal qamar. Tadi si Nabil bacanya bagaimana ya? Wajumi asyamsu ya. Jadi di situ shinnya ada tasdid. Wajumi asyamsu ya. Wajumi asyamsu wal qamar. Jadi huruf ro-nya jangan kasih tebal ya. Komaro. Ada juga karena pengaruh dialek juga huruf ro-nya dia suka kasih pakai o ke habis. Wal qamaro. Padahal wal qamar. Ya, wal qamar. Jangan wal qamaro. Lidahnya sudah dikasih di atas lagi jadi sudah jadi ro. Sudah jadi komaro ya. Jadi wal qamar. Ya. Jadi kita baca dulu sama-sama surah Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai ayat 12 ya. Coba yang si Nabil pegang mic, yang lain membaca sama-sama. Si Nabil yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'i zoma la qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa iza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'at syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wajar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Iya, shadaqallahul azim. Jadi seperti itu ya. Jadi surah Al-Qiyamah itu berjumlah berapa ayat? Iya, ada 40 ayat. Tapi yang dibacakan oleh Nabil tadi hanya dari ayat 1 sampai ayat 12. Karena Umi memperbaiki bacaan tadi, bacaan tentang hukum nun sukun bertemu dengan nun tasdid ya. Jadi itu termasuk guna musyaddadah ya. Guna musyaddadah itu cara membacanya harus didengungkan, ditahan selama 2 harokat. Jadi tidak boleh langsung nyelonong, langsung dapat lihat tasdid, dia dengung, dia kasih dengung, tapi jumlah dengungnya cuma setengah harokat ya. Seperti tadi si Nabil membaca ya, dia membaca tidak didengungkan, cuma langsung lompat ke huruf nun sukun ya. Jadi itu nun tasdid. Jadi itu harus diingat-ingat. Nun sukun bertemu dengan nun tasdid itu harus didengungkan. Begitu juga nun sukun bertemu dengan huruf sin. Jadi hati-hati ya ketika kita membaca Al-Quran bertemu dengan hukum nun sukun. Ya, kita harus hafal hukum nun sukun itu ada 4 ya. Jadi ada izhar ya, seperti yang kita pelajari tadi, izhar halqi. Kemudian ada apa lagi? Ada iqlab. Kemudian ada ikhfa. Kemudian ada idgham ya. Ya, idgham. Jadi keempat itu harus kita ketahui hukum-hukumnya. Jadi tidak boleh asal-asal mau baca Al-Quran.
supaya hukum-hukumnya tidak rusak ya Kak Habib ya. Iya. Habib juga harus membaca Al-Quran harus sudah Tahu dan paham. sudah tahu ya hukum-hukumnya karena kita belajar sama-sama di sini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang huruf izhar halki. Huruf izhar halki itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi sudah tahu ya tadi apa kesalahan si Nabil, bukan kesalahan tapi belum tepat membaca. Apa? Di ayat keberapa tadi yang ayat keempat ya? Apa tadi yang belum tepat dibaca? Nun sukun bertemu dengan nun tasydid ya. Jadi ingat-ingat Nabil ya. Kalau membaca Al-Quran ketika nun sukun bertemu dengan nun tasydid itu harusnya ditahan ya selama 2 ketukan. Nah, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di studio juga ada temanmu yang akan membacakan doa harian. Ya, doa harian ya. Ya, doa harian. Namanya siapa, Nak? Oh, Pandu. Al-Qur'annya ditutup ya. Ya, kita belajar doa harian pada hari ini. Doa apa sayang? Doa meminta rahmat. Iya, doa meminta rahmat. Tentunya rahmatnya doanya minta kepada Allah ya. Coba apa doanya nah? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai zat yang maha kasih. Iya, jadi doa memohon rahmat atau meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftah lana hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu rahmatmu dan taburkanlah kepada kami rahmat dari pintu-pintu rahmatmu, wahai zat yang maha apa? Maha kasih. Coba kita ulang sama-sama biar anak soleh-soleha yang di rumah juga bisa hafal ya. Anak soleh-soleha pasti setia ya menonton anak soleh, acara anak soleh di TVRI. Coba kita ulang doanya. Kita belajar doa hari ini, doa memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama coba. Allahumma ftah lana hikmatak wansyur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Iya, coba mote satu-satu orang. Iya, coba Umi nanti Umi tuntun. Coba. Allahumma ftah lana hikmatak wansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Oh, nanti dihafal ya. Berikut Nabil. Coba. Pakai mic nak. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina min khaza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, berikut Pandu baca ulang, baca lagi. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmat
rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, berikut. Enak. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, berikut Andromeda. Cek. Ayo, enak. Allahumma hikmata Wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar. Ya, coba Kak Habib. Habib sudah hafal ya? Belum. Belum. Berarti Umi Pandu. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah tahlana hikmatahka wansur alaina min rahmatik ya arhamar rahimin. Iya, jadi seperti itu ya anak soleh yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, kita ikuti jeda berikut ini. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. kembali lagi di anak soleh, cerdas, Hebat, berakhlak mulia. Iya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pelajaran berikut, yaitu ada temanmu yang akan membacakan kultum ya, dengan judul keutamaan dalam bulan Muharram. Namanya siapa? Iya, Andromeda. Silakan Nak, di depan. Kita dengar ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan setiap hari yang kita jalani senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai bulan pertama dalam Islam, Muharram memiliki banyak sekali keutamaan. Ya. Beberapa keutamaan di bulan Muharram, di antaranya bahwa bulan Muharram memiliki peristiwa penting bagi para nabi. Allah memberi ampunan kepada Nabi Adam. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari bahtera banjir yang luar biasa, dan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Selain itu, puasa terbaik setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ini menandakan bahwa sholat yang kita lakukan di bulan Muharram memiliki nilai yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disebutkan tadi juga menunjukkan anjuran untuk memperbanyak puasa sunnah, terutama pada tanggal 9 dan 10 Muharram yang dikenal sebagai puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Sebagai awal tahun baru Hijriah, bulan Muharram adalah waktu yang tepat untuk bermuhasabah. Ini adalah momentum untuk melakukan hijrah spiritual, berhijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik, dari kemalasan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju kesadaran sebagai hamba Allah.
Mari kita tata kembali niat dan tujuan hidup agar senantiasa mengikuti ajaran Islam. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan bulan Muharram yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan ibadah kita, terutama memperbanyak puasa sunnah, sholat malam, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan menjalin silaturahim. Semoga dengan amal soleh kita di bulan yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan dan ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah tadi kultum yang sudah disampaikan oleh temanmu yang ada di studio. Yang judulnya keutamaan di bulan Muharram. Jadi saat ini kita berada di bulan apakah Habib? Bulan Muharram. Iya, bulan Muharram. Tadi ada yang bisa menyimpulkan atau Habib bisa simpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Andromeda tadi tentang keutamaan dalam bulan Muharram. Baik Umi. Dari kesimpulan tadi, ternyata bulan Muharram itu banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan adalah puasa Asyura dan Tasu'a. Tasu'a, ya. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Ya. Di bulan ini juga banyak sekali peristiwa-peristiwa besar ya, seperti tadi hijrahnya Rasulullah ke Madinah, juga diselamatkannya Nabi Nuh ya. Iya, Nabi Nuh. Nabi Ibrahim juga. Jadi di bulan Muharram ini kita bisa manfaatkan sebaik mungkin dengan meningkatkan sholat sunnah dan banyak berpuasa. Oke. Iya, jadi itu kesimpulan dari Kak Habib. Anak soleh-soleh yang bisa menyimpulkan tadi bulan Muharram itu adalah ada? Ya, Umi dulu ya. Umi akan sedikit menyimpulkan dari ceramah atau kultum yang sudah disampaikan oleh Andromeda tadi, bahwa bulan Muharram itu adalah waktu yang terbaik untuk merubah dan memperbaiki diri ya. Jadi bulan Muharram ini, kemudian di bulan Muharram itu kita juga bisa melakukan bagaimana kita menata apa yang akan kita kerjakan dan menutup kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Jadi karena manusia itu tidak ada yang luput dari apakah Habib ya? Kesalahan. Iya, dari kesalahan dan dosa. Jadi pada bulan Muharram ini kesempatan kita untuk menata apa yang akan kita kerjakan ke depan dan menutup kembali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan di bulan Muharram ini juga kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Di antaranya meningkatkan sholat ya. Yang tidak biasa sholat tahajud, coba mulailah di bulan Muharram ini kita tata apa yang akan kita kerjakan. Kemudian kita memperbanyak infak ya. Jadi yang punya banyak harta, banyak-banyaklah untuk berinfak agar supaya Allah tukar lagi apa yang kita sudah infakkan. Kemudian berikut kita memperbanyak doa. Jadi banyak berdoa ya. Kalau umpamanya doa kita, pasti doa kita sudah diterima oleh Allah, cuma waktunya yang belum tepat akan dijabah. Kemudian memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini kehabis dengan Al-Quran. Jadi memperbanyak ya. Yang paling jarang. Nah, paling jarang. Kadang-kadang Al-Quran cuma dibikin jadi hiasan atau pas bunga di rumah. Ya, seperti itu ya. Kadang begitu. Di rumah ada Al-Quran. Iya, banyak sekali. Banyak Al-Quran. Ada Al-Quran di mama, ada Al-Quran di papa, ada Al-Quran di adik. Baru itu Al-Quran cuma dibikin jadi pas bunga di rumah. Tidak dibaca-baca. Jangankan dibaca, dibuka pun tidak. Jangankan dibuka, dilap saja. Banyak abunya tidak pernah. Maka di bulan Muharram ini kesempatan untuk kita untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ada satu amalan yang seperti sudah disampaikan oleh Andromeda tadi, bahwa
satu amalan yang bisa merubah dan membimbing kita menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berpuasa. Jadi berpuasa itu bisa merubah dan membimbing kita ya untuk lebih mulia di hadapan Allah. Kenapa begitu? Karena dengan berpuasa banyak sekali hal-hal yang tidak baik bisa kita apa? Kita apa Habib? Kalau sementara puasa banyak yang orang bisa apa? Bisa tahan. Bisa tahan. Umpamanya jika Habib dizolimi oleh orang lain, dizolimi atau itu ke Habib, orang ini karena ke Habib pada puasa, Kak Habib bilang gini, ntar nanti habis maghrib saya balas. Sama saja. Tidak seperti itu ya? Iya. Karena puasa, jadi Kak Habib bilang sabar. Ada Allah yang akan membalasnya. Dan dengan berpuasa juga kita yang biasa tidak rajin sholat bisa menjadi rajin sholat. Kemudian dengan berpuasa juga biasa di bulan Ramadan itu ada orang-orang yang susah kita cari-cari. Ini itu susah. Siapa yang susah lagi? Coba cari kamar siapa yang susah. Bikin apa? Saya mau kasih infak sama dia. Jadi seperti itu. Jadi berpuasa itu bisa merubah tabiat kita, bisa merubah aktivitas kita yang tidak baik menjadi lebih baik, bisa membimbing kita menuju apa? Bisa membimbing kita menjadi apa? Lebih baik. Menjadi mulia, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Andromeda tadi, puasa di bulan Muharram itu ada puasa apa nak? Tasu'a dan puasa Asyura. Sudah dilalui ya? Kita sudah puasa ya Kak Habib ya? Iya. Di hari ke-9 ya, di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Namanya kalau hari ke-9 tanggal 9 itu namanya puasa Tasu'a. Kemudian di tanggal 10 namanya Asyura ya. Jadi kalau di Gorontalo diperingati 10 Muharram itu dengan ada tradisi yang sudah diagendakan. Iya. Setiap bulan Muharram itu ada apa Kak Habib? Ada 10 Muharram itu sudah jadi tradisi, sudah dibikin festival lagi Kak Habib. Oh, festival kue ya? Iya, festival Jajanan. kue. Serabi. Kalau Gorontalo bilang apang colo. Iya. Umi penasaran belum makan juga apang colo itu. Jadi tidak sempat menghadiri itu ini. Tapi yang pasti di tanggal 9 dan tanggal 10 itu kita puasa ya. Puasa sunnah. Iya, jadi pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak yang kita pelajari pada hari ini, dan di balik kita pada penghujung acara kita akan menutup acara ini dengan membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istawda'naka bima alantanahu fartudu ilaina inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pemirsa TVRI dan juga anak soleh-soleha yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan segala apa yang telah kita lakukan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Umi Maryam Sau dan seluruh kru TVRI yang bertugas pada hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasi